Alhamdulillah ya nggak tahu kayak setiap pergerakan aku di dunia DJ ini kan menjadi sorotan ya. Jadi sebenarnya aku pribadi sih sudah hati-hati banget, maksudnya untuk tetap menjaga sikap juga bagaimana buat diri aku dan orang lain. Tapi tetap aja gitu kayak selalu jadi bahan omongan gitu. Tapi aku sebenarnya nggak apa-apa, aku senang-senang aja sih. Kan sempat viral di tahun berapa itu yang pertama kali viral itu ya? Itu abis COVID banget ya, mungkin sekitar 2022 ya, nggak salah ya. Itu yang viral aku lupa deh. Oh, yang viral yang sawer sama yang termeong-meong. Nah, akhirnya, Joget meong. akhirnya di tahun 2025 ini viral lagi yang Iya, disawar oleh salah satu pejabat pemerintah gitu. betul. Gimana sih lo menyikapi banyak orang yang menyukai, menyenangi ketika lo punya kemampuannya DJ sampai Iya. orang tuh mungkin terlena ya dengan kepiawaian lo. Iya, sebenarnya alhamdulillahnya gini ya, mungkin karena aku nge-DJ-nya itu tulus-tulus aja gitu Kak. Jadi ya aku tuh hadir emang benar-benar buat menghibur, biar mereka tuh happy, senang. Mungkin ada yang capek kerja atau banyak kegiatan di luar. Jadi benar-benar refresh gitu dengan aku kasih musik-musik yang enak didengar gitu. Dan aku juga selalu menampilkan tuh yang terbaik aja gitu. Dan kemarin viral itu disawer oleh salah satu pejabat daerah Maluku ya. Iya ya, aku Gimana kaget sih? juga gitu ada beritanya kayak aku disawer gitu sama salah satu pejabat. Padahal kalau menurut aku ya gitu ya, ini maksudnya menurut aku aja gitu ya. Orang-orang tuh ya sebenarnya kalau misalkan ke klub itu nggak seidentik kayak orang berpikir harus melakukan hal-hal yang negatif gitu, karena sekarang klub itu kan udah banyak konsepnya gitu. Jadi yang aku datangin juga ini tempatnya tuh ada restorannya, kita bisa makan dan juga menyajikan musik-musik yang macam-macam gitu. Ada musik Indonesianya, ada musik dangdutnya, koplonya. Jadi emang benar-benar buat nge-refresh gitu. Orang di situ juga hanya bernyanyi gitu, hanya mengikuti musik ya buat refreshing aja. Ketika akhirnya pejabat itu mensawer banyak, terus banyak juga netizen, wah itu duit rakyat tuh, duit pembangunan, duit merasakan begini, gue kan kerja gak ada urusan. Terus lo pendapat gak sih sama orang itu, ya udah kan rezeki lo gitu. Sebenarnya kalau yang nyawer kan alhamdulillah kan, maksudnya orangnya udah banyak ganti-ganti dan aku juga nggak tahu mereka siapa gitu. Yang aku tahu mereka tuh nyawer aku karena mereka mengapresiasi gitu ya, mereka senang, mereka suka gitu. Dan kalau misalnya ada yang mikir kayak gimana tuh kayak uang rakyat gitu, kan saya rakyat juga. Nah, gitu. 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 Ada rasa kemarahan gak sih Kak pada netizen-netizen itu? Eh, eh, Marah sih enggak, mungkin tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi kita kenalan dulu biar disayang. Itu untuk posisi di acara itu di mana sih? Nah, udah. Oh, itu acaranya Jakarta. ya di Jakarta sih ya. Tapi udah ya menurut aku sih yang membuat saya happy aja lah gitu. Kan ada juga kemarin juga viral gitu ketika Ya. DJ Natalia Oso yang pamer tidur gitu, dan itu lo juga lebih dulu ketika lo viral gitu, tapi viralnya yang sangat-sangat bagus gitu kan. Nah, lo sendiri apakah memang seantusias itu nggak sih seorang DJ itu sampai ratusan juta disawer sampai akhirnya bangga seneng, karena itu kan rezeki ya. Iya. Ya setiap orang kan punya cara untuk mengekspresikan kesenangannya masing-masing ya gitu, dan setiap orang juga bisa merespon ya atau komen apa yang mereka lihat. Jadi ya masing-masing sih Kak gitu. Tapi lo ketika kemarin itu wali itu apa sih, bupati ya? Aku kurang tahu sih Kak. Ketika lo ngerasa Iya. itu di sawer gitu, lo tetap dengan looks yang bagus gitu, nggak selonok, yang memang happy kayak gitu. Lo sendiri memang menjaga itu nggak sih? Kalau aku tetap jadi diri aku sendiri aja sih Kak. Ya DJ Una sama Putri Una ya sehari-hari ya sama aja, nggak ada yang beda gitu. Jadi kayak penampilanku di panggung ya begitu juga aku aslinya gitu. Tetap dengan enjoy permintaan lagu nggak sih sama orang-orang? Lo Iya. lagu ini lo nggak DJ-in? Oh pasti dong. Jadi kan kalau nge-DJ itu kan kita tuh ngikutin ya crowdnya itu sukanya lagu yang kayak gimana. Karena tiap kota, tiap daerah itu juga selera musiknya beda-beda. Jadi kan ya orang-orang kadang ngundang kita, terus ternyata kita main lagu yang nggak sesuai sama mereka suka, kan kasihan ya. Jadi mereka nggak nyampe dong senengnya gitu. Paling besar mendapatkan saweran. Nah, besar dulu tuh Berapa ya? sampai 500 juta sampai 1 M nggak sih? Alhamdulillah deh. Tapi kalau yang kemarin itu jadi kemarin itu nggak disengaja kan emang tawarannya karena
Enggak, jadi kayak setiap saweran yang ada juga semuanya nggak disengaja sih Kak. Jadi memang orang nyawer itu kayak bukan patokannya buat aku. Aku nge-DJ memang datang buat perform, buat menghibur. Jadi kalau misalnya ada yang sawer menurut aku ya bonus ya rezeki gitu. Tapi tahu nggak sih kalau yang nyawa itu ternyata pejabat? Nggak tahu, jadi memang yang nyawer banyak dan macam-macam dari berbagai kalangan gitu Kak. Jadi yang nyawer tuh kadang bukan hanya kayak orang pikir kan nyawer harus ratusan ribu gitu, uang 100.000, uang merah, uang biru. Enggak Kak, kadang aku kayak di tempat-tempat yang mungkin apa ya, standar orangnya beda-beda. Nyawer uang pecahan juga, uang recehan juga. Itu tuh sebenarnya bentuk mereka tuh kepengen gitu loh, kepengen ikutan nyawer di Jeuna karena di Jeuna viralnya di sawer. Jadi itu nggak patokan Kak, mereka mau sawer 2.000 gitu misalnya ada gitu, terima aja karena mereka tuh senang gitu, pengen ikutan yang viral itu gitu. Kak, tapi ketika tadi lo bilang lo kan nggak tahu siapa yang nyawer, Iya. entah pejabat, orang biasa, masyarakat biasa gitu. Ketika akhirnya dia dibully, seseorang itu yang nyawer itu dibully, lo menyikapinya seperti apa? Nah, aku sih menyikapinya ya tenang aja sih Kak gitu, karena menurut aku setiap orang punya cara untuk menghibur dirinya masing-masing. Gitu. Banyak juga yang tadi menyudutkan itu karena hanya kejulitan atau seperti apa sih? Kita nggak bisa ini sih Kak, kayak orang-orang mau ngomong apa atau komentar tentang kita, yang pasti kita buat yang terbaik aja. Tapi ketika lo akhirnya suatu pekerjaan profesi DJ itu lo menggelutinya suatu hal yang lo juga tadi lo bilang lo juga harus jaga sikap. Iya, betul. Dengan lo penampilan lo juga lagi lo pernah nggak sih punya pengalaman mungkin dipegang atau ditoel gitu kita malah nggak enak gitu? Oh pasti ada, tapi kan kayak misalnya orang kayak nyerobot, nyeruduk, kayak pengen apa ya, kayak kesannya mau nerekam gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku tuh mereka terlalu seneng Kak, terlalu senang, terlalu antusias gitu, pengen deket sama kita gitu. Jadi kalau aku sih mengerti ya, jadi aku ada yang jagain, jadi aku lebih ke yang jagain buat lebih jaga aja gitu. Ya, tapi lo bagi waktu sama anak ketika lo kan lo bilang tadi sempat ketika lo viral itu jadi membawa berkah Iya. buat lo. Itu gimana nih? Lo merasakan hal itu, memaintain itu semua seperti apa? Buat cerita sama anak nih ya, jadi memang di awal-awal viral kemarin setahun 2 tahun aku tuh sempat apa ya istilahnya terlena juga ya dengan kerjaan yang segitu banyaknya. Jadi aku membagi waktunya seadanya aja gitu, tapi ternyata anakku pun butuh apa sih dampingan aku secara langsung. Jadi sekarang kegiatanku tuh udah lebih aku susun sih, bukan dibatasi, disusun dengan jadwal yang rapi. Jadi misalnya di awal minggu aku di luar kota, setengahnya minggu di akhir aku udah di Jakarta terus. Alhamdulillah sekarang aku udah waktu itu udah lebih enak sih dibagi dengan anak. Lo ngeliat nggak sih dengan kemampuan lo ngedit itu apa mah atau apa bu apa seperti apa sih? Tahu sih anak aku nge-DJ karena aku sering bawa juga ke acara-acara yang baby yang kids friendly lah gitu ya, kayak di acara di mall, kayak di kampus-kampus atau di acara outdoor di taman gitu, aku sering ajak gitu. Dan nanti alhamdulillah kita malah dapat job buat aku dan anakku nge-DJ bareng di acara anak-anak. Udah ada kayak Udah ada, alhamdulillah. kira-kira kapan tuh, seru juga tuh. Boleh nanti di bulan Juni. Oh gitu. Iya. Jadi anak lo udah ngerti ya? Lo Ngerti. ajarin DJ. Sebenarnya mainnya enggak, cuma dia udah bisa kayak menikmati musiknya, kayak ya seru-seruan aja gitu. Jadi kayak ajakin tombol-tombolnya. Iya, tapi aku suka deg-degan loh kadang-kadang, aduh takut salah pencet mati lagi gitu. Nah, tapi ketika lo mencikapi dengan apa ya kesendirian lo ini, lo jaga nggak sih, jaga diri dalam arti yang tadi ketika lo ada pengalaman buruk gitu, walaupun lo dijaga dikelilingi ketika lo lagi bekerja, lo seperti apa dalam arti nggak sembarangan lo Iya. gue gimana? Kalau aku sih lebih menjaga sikap ya di luar, karena aku ketemu orang banyak dan beda-beda, apalagi kalau pas lagi kerja di tempat klub malam gitu, kita nggak tahu ya orang-orangnya gitu. Kalau aku sih lebih menjaga sikap aja sih, juga dibantu sama tim sih. Gitu. Dengan keviralan kemarin sampai yang ini kan baru ya keviralan yang sama bupati itu apa sih? Viral yang terbaru gitu. Keviralan yang terbaru itu lo juga jaga sikap gak sih, dengan artian sampai dia tuh heboh banget nggak itu lo dengan lo ya mungkin ngelihat look lo yang cantik gitu kan, heboh antusias itu sendiri. Kalau aku sih apa adanya aja sih Kak, yang begini aja udah. Jadi aku tetap jadi diri aku sendiri aja, kayak aku misalkan dibilang Una ramah banget gitu ya, memang gitu adanya sih Kak, nggak dibuat-buat, jadi semuanya terjadi secara natural aja. Dan lo juga
tetap memakai kostum tuh yang sopan gitu. Banyak orang yang bilang gitu. Mengapresiasi itu, alhamdulillah sih orang mengapresiasi aku dengan baju yang sopan gitu ya, maksudnya yang rapi. Tapi emang hari-harinya begitu kak. Enggak maksudnya kalau bukan terlalu terbuka kayaknya ya nggak cocok. Ini memangnya ketutup, Ya, ketutup ya, dada ya sepantasnya aja Dia gitu. lebih pure menghibur dengan musik. Dengan musik gitu. Terkadang orang juga yang datang berulang-ulang itu memang pengen ketemu akunya gitu, pengen foto lagi, pengen ngobrol karena aku apa ya merasa tuh kayak fans aku tuh merasa memiliki aku gitu. Yang viral tahun itu tuh yang abis covid itu di daerah Sidrap gitu. Iya betul. Sidrap ya. Dan itu kan juga rekan sesama DJ yang juga Iya. Sidrap kemarin Natal gitu. Memang sebegitu wahnya ya di Sidrap tuh sampai orang tuh kayaknya terkesima banget melihat kalau orang nge-DJ itu. Kamu lihat seperti apa sih masyarakat sana? Masyarakat di sana sih ramah-ramah, tapi untuk cara nyawernya memang itu budaya mereka kayak gitu kak. Jadi bukan hanya karena kita nge-DJ gitu ya, jadi kayak acara hajatan, kondangan. Jadi memang caranya itu kayak uang, emas gitu. Jadi sebenarnya memang budayanya kayak gitu, tapi kan di kita kan awam ya gitu. Berlebihan kayak gitu. Tapi budayanya begitu memang Karena kak. viral yang kedua itu yang meong. Yang meong, meong. Itu meong tuh ceritanya itu aku lagi di Jambi. Jadi itu cerita lucu banget. Jadi ada yang ngeposting di Instagram, itu video cuma 15 detik. Jadi karena aku suka dan lucu aku minta. Boleh nggak aku minta gitu. Terus aku posting di TikTok. Dan dalam satu hari tuh kok aku besok bangun nih notif HP ku banyak banget gitu. Ternyata videonya udah sampai MM-an gitu yang nonton. Jadi sejak itu aku ya udah jadi di lagu itu aku selalu ikut joget meong itu. Ketika viral kan ada saja antara viral yang baik dan antara yang nggak baik juga. Lo menyikapi banyak hal itu sendiri seperti apa? Kayak yang baru-baru ini sendiri lo menyikapinya juga seperti apa gitu? Aku nyikapinnya sih ya tenang aja ya kak, karena setiap orang tuh punya persepsi masing-masing. Jadi diambil baiknya, yang kurang baik dijadikan masukan aja gitu. Makasih.